Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat dosen penguji PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Adrianus Cekiman SPD, mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 angkatan 3 LPTK Universitas Flores ND tahun 2023. NIM 2023821134. Saat ini saya mengajar di SMA Negeri 7 Pocoranaka, Desa Benteng Rampas, Kecamatan Lambaleda Timur, Kabupaten Manggarai Timur. Pada hari ini, Selasa 5 Maret 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN pada kelas 10 mata pelajaran fisika materi energi alternatif dengan menggunakan model pembelajaran problem basic learning yang terintegrasi dengan video dan simulasi PET. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Selamat pagi. Selamat pagi. SMA 7 Sukabumi. Yes, yes, yes. Baik, terima kasih banyak. Silakan duduk. Baik, sebelum kita masuk pada kegiatan pembelajaran kita pada pagi ini, saya minta satu orang untuk membuka kegiatan kita dengan doa pembuka. Silakan berdiri. Untuk kegiatan hari ini ada yang tidak hadir? Tidak. Baik, terima kasih. Kalau begitu saya tidak perlu absen ya, karena semuanya hadir untuk pertemuan kita pada hari ini. Sebelum kita masuk pada tujuan pembelajaran kita akan mengecek kondisi ruang kelas. Oke, oleh karena itu silakan berdiri. Lihat mungkin ada sampah di sekeliling, silakan dipilih. Yang berikut silakan berdiri ya, saya mengecek kerapian
untuk diri kita masing-masing bahwa kita sudah siap untuk mengikuti kegiatan pembelajaran pada hari ini. Kita tepuk tangan dulu. Ada beberapa tujuan yang harus kita capai pada kegiatan hari ini. Yang pertama itu tujuan pembelajarannya, ya. Melalui video pembelajaran, peserta didik dapat mengidentifikasi jenis-jenis atau bentuk energi dengan tepat dan benar. Tujuan pembelajaran yang pertama ini, nanti sebentar saya akan tayangkan sebuah video masalah dalam pembelajaran kita hari ini yang berkaitan dengan energi alternatif, ya. Terus yang kedua, melalui simulasi PET, peserta didik dapat mendeskripsikan perubahan energi yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari dengan tepat dan benar. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, ya, peserta didik dapat menganalisis masalah sumber energi tak terbarukan beserta dampaknya dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh karena itu, untuk pembelajaran kita pada hari ini, kita akan membahas 5 tujuan pembelajaran ini yang harus dicapai untuk pertemuan hari ini, ya. Baik, sebelum kita masuk ada link, ya, untuk dibuka, ya. Silakan diklik atau diketik di Chromebook. Bisa? Baik, nanti nilainya akan saya kirim, ya. Pertanyaannya, pernah lihat kipas angin? Benar. Kipas angin itu, ya, itu sumber energinya dari mana sehingga dia bisa bergerak, ya? Listrik. Kalau begitu, energi itu apa? Kemampuan untuk melakukan kerja atau sebagai daya. Kemampuan untuk melakukan kerja atau sebagai daya. Ada lagi yang lain? Oke, silakan. Daya dari suatu usaha yang dihasilkan oleh misalnya kipas angin. Oke, daya yang dihasilkan oleh, ya, sesuatu. Misalnya yang terjadi kepada kipas angin. Oke, baik. Masih ada lagi? Silakan. Kemampuan untuk melakukan usaha. Kemampuan untuk melakukan usaha. Baik, ya. Terima kasih banyak, ya. Silakan kita berikan tepuk tangan untuk 3 orang yang sudah. Oleh karena itu, sebelum kita masuk ke sana, kita yel-yel dulu supaya kita lebih semangat. Silakan berdiri. Silakan berdiri. Ya, silakan berdiri. Saya minta satu orang untuk memimpin kita dalam yel-yel fisika, ya. Silakan. 1, 2, 3. Fisika. 4, 5, 6. Fisika. 7, 8, 9. Fisika itu asik, fisika itu indah, fisika itu yes. Oke, baik. Terima kasih banyak. Baik, ya. Kita masuk di kegiatan inti mengorientasikan peserta didik pada masalah. Ya. Ini video masalah dalam pembelajaran kita pada hari ini sesuai dengan tujuan yang sudah kita bahas di awal tadi, ya. Oleh karena itu, silakan amati baik-baik video yang ditayangkan ini
supaya bisa dipahami, bisa dimengerti terkait dengan energi alternatif. Sudah lihat ya tayangan video animasi yang berkaitan dengan energi alternatif. Baik, dari video yang baru saja ditayangkan dan sudah dinonton oleh adik-adik, ya, kira-kira siapa yang bisa memberikan kesimpulan dari video ini tadi? Apa-apa saja yang termasuk di dalam sumber energi alternatif? Yang pertama apa tadi? Energi matahari. Yang kedua angin. Yang ketiga energi air. Oke, baik. Itu beberapa contoh ya energi alternatif dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, yang berikut kita masuk di mengorganisasi ya peserta didik di dalam kelompok. Saya akan tampilkan LKPD-nya supaya bisa dilihat. Ini ya, ini dia punya tampilan gambar ya. Tampilan gambar sebelum kita menggunakan simulasi ini. Dia punya tampilan gambarnya seperti ini, ya. Nah, kalau yang kemarin itu sama, dia punya ada semua tampilannya, tapi dia punya materi di dalam atau dia punya alat peraganya sudah berbeda, ya, berbeda dengan suhu dan kalor. Tapi mereka satu link, ya. Nah, mereka satu link. Satu link itu ada dua materi atau ada dua bahan ajar yang ada di dalam. Yang pertama yang mau kita praktik kalor, suhu dan kalor, dan yang kedua adalah energi alternatif. Bisa lihat ini. Itu dia punya tampilan awal sebelum masuk ke dalam aplikasi yang mau digunakan oleh adik-adik untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Ini yang kedua, lihat terbaik ya. Setelah adik-adik membuka sebentar aplikasi PET itu, ya. Terus setelah buka muncul dia punya halaman awalnya tadi itu. Ada perintah untuk bisa masuk sampai ke dalam ini dan
Kalau sudah masuk gambar seperti ini berarti kita mau melaksanakan praktek, ya. Berarti kita sudah gunakan dia punya aplikasinya itu. Itu yang kedua. Bisa lihat ini ya. Nah, ini gambar aplikasi yang mau kita gunakan sebentar di dalam. Saya akan membagikan LKPD. Ini untuk kelompok 1 ya. Jangan lupa sebelum mengerjakan itu diisi dulu dia punya nama kelompok ya. Ini untuk kelompok 2. Mulai dengan kegiatan prakteknya ya. Begitu juga ya, yang pertama. Oke. Dia amati baik-baik sebelum mengisi di kartunya ini, amati baik-baik. Di situ sumber energinya adalah apa? Masuk pada ya. Selain LKPD yang dibawahkan, di situ ada Chromebook, silakan dijelaskan. Ya, nanti kalau ada pertanyaan dari kelompok 2 terkait dengan apa yang diamati oleh kelompok 1 dalam proses penggunaan simulasi PET tadi itu atau praktek tadi itu, nanti kalau misalnya ditanyakan silakan ditayangkan di situ. Silakan. Selamat pagi semuanya. Pagi. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kelompok kami. Baik, setelah kami mengamati beberapa simulasi yang ada pada aplikasi PET, yang pertama adalah pengamatan pertama, yaitu sumber energinya berasal dari matahari. Jenis energi yang dihasilkan energi cahaya, perubahan bentuk menjadi energi listrik. Baik. Waktu selanjutnya ya, saya minta kepada kelompok 2 untuk memberikan masukan sanggahan ya terkait dengan apa yang sudah dipraktikkan oleh kelompok 1 melalui simulasi PET. Saya Immanuel Sipir, bisa dari kelompok 2 akan bertanya, bagaimana proses matahari memberikan cahaya pada langit? Ya, bagaimana ya matahari atau proses ya cahaya matahari itu memberikan ya atau bisa merubah energi ya hingga balon itu bisa menyala. Silakan. Kalau mau buka aplikasi PET-nya supaya bisa dipertanggungjawabkan, silakan. Siapa yang sudah dipercayakan untuk operatornya tadi, silakan. Silakan dicari di situ ya. Mohon maaf, pertanyaannya bisa diulang. Silakan. Bagaimana proses matahari memberikan cahaya pada bang? Bisa ditangkap. Silakan dijelaskan. Silakan. Baik, kita perhatikan bersama di sini bahwa sel surya menangkap energi panas dari matahari menjadi energi elektrik, terus berubah menjadi energi panas hingga menghasilkan energi listrik. Itu jawaban ya. Oke, baik. Terima kasih banyak. Mari kita berikan tepuk tangan dulu untuk kedua kelompok.
Baik, yang berikut kelompok 2 silakan diskusi. Waktu dan kesempatan saya berikan. Selamat pagi bagi kita semua. Selamat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Waktu saya berikan kepada Kakak Iman. Terima kasih para teman Nika yang sudah memberikan. Oke, ya, baik. Silakan kita berikan tepuk tangan dulu untuk kelompok 2. Silakan lebih semangat. 1, 2, 3. Baik, ya. Terima kasih untuk kelompok 2. Begitu juga kelompok 1 yang sudah memberikan pertanyaan. Yang berikut saya persilakan untuk kembali ke tempat duduk. Ya, silakan. Terima kasih. Dari beberapa ya kegiatan yang sudah dilakukan oleh adik-adik tadi itu, ya, yang pertama kelompok 1 sudah mempresentasikan hasilnya dengan baik. Begitu juga untuk kelompok 2 ya. Nah, dari situ kita bisa mengambil sebuah kesimpulan dari kegiatan ini. Ya. Yang pertama, energi sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Tanpa energi kita tidak bisa melakukan sesuatu. Itu yang kedua. Yang ketiga, energi alternatif. Selain energi yang tidak dapat diperbaharui. Ada energi yang diperbaharui, ada energi yang tidak dapat diperbaharui. Ya. Nah, kenapa sekarang di Indonesia itu dikembangkan itu energi alternatif? Kenapa? Karena energi yang tidak bisa diperbarui itu sudah semakin menipis. Ya. Seperti apa? Batu bara, ya, nikel. Itu yang tidak bisa diperbaharui. Karena apa? Energi ini setelah hari ini dia diambil untuk dikelola, tidak mungkin besok dia ambil lagi di sini untuk dikelola lagi. Kalau di sini sudah habis, pasti dia akan cari tempat lain. Maka dia tidak bisa diperbaharui. Nah, pertanyaan yang pertama tadi itu, ya, pertanyaan dari kelompok 2. Kenapa semua energi ini tidak bisa diterima oleh panel surya? Ini ada beberapa jumlah energi yang energi cahaya. Begitu dia punya sebutan. Energi cahaya karena simbolnya cahaya. Nah, dari energi cahaya ini ada yang bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Hingga tidak semua ini masuk. Saya sudah jelaskan tadi. Nah, di sini cahaya ini ya diterima oleh panel sel. Maka yang namanya solar cell ini dia berwarna hitam ya, karena pengantar kalor terbesar. Setelah itu di sini ada tembaga, iman biru badai. Sekarang dia sudah berubah menjadi warna apa?
elektrik. Nah, selama dalam proses ini ya, di dalam kabel ini dia berubah menjadi energi elektrik. Ketika sudah masuk di dalam filamen balon, dia sudah berubah, ya, dia sudah berubah, yaitu energi panas. Setelah dia menerima energi panas, dia akan menyala. Setelah menyala, dia mengeluarkan cahaya. Maka di sini cahaya masuk, ya, melalui panel surya, diterima oleh balon, dirubah menjadi energi panas. Setelah energi panas, dia berubah lagi menjadi energi cahaya. Itu peristiwa yang pertama. Kesimpulan yang berikut menarik pertanyaan tadi. Ya. Dia dikatakan energi yang diperbaharui. Bukan tidak bisa. Dia punya hukum. Maka dia disebut sebagai energi alternatif. Kenapa? Karena energi matahari tidak bisa Habis. itu saja jawabannya. Dia tidak habis, ya. Nah, energi yang terbesar ini maka dia tidak habis. Kalau dia habis, berarti bukan energi yang dapat diperbaharui. Nah, makanya kembali ke hukumnya tadi. Siapa yang bisa menciptakan ini? Matahari. Tuhan. Nah, Tuhan, ya. Ada yang bisa memusnahkan dia? Nah, tidak ya. Kecuali dia hanya bisa berubah bentuk. Sudah 78% jawabannya tadi. Dia dikatakan diperbarui ini karena tidak akan habis. Cahaya matahari tidak akan habis. Maka dia energi yang terbesar. Setelah itu dia mulai berubah. Nah, yang pertama tadi itu terlebih khusus di listrik, ya. Nah, apakah dia tadi itu bisa menghidupkan apa? Kipas angin? Ya, coba. Bisa ya? Coba kita ganti. Ya. Apakah dia bisa menyalakan lampu ini? Apakah dia bisa memanaskan air? Bisa. Itu dia punya perubahan. Nah, di sini kita lihat sama energi cahaya dimasukkan, terus elektrik yang masuk ke dalam, dia berubah menjadi energi apa sudah ini? Panas ya? Nah, setelah energi panas ini yang keluar bukan lagi energi cahaya, tapi energi panas. Nah, itu beberapa kesimpulan yang sudah kita buat bersama ya dalam kegiatan kita hari ini. Baik, yang berikut ya, kita masuk pada kegiatan refleksi ya, refleksi dari proses pembelajaran ini. Refleksinya itu silahkan diisi tadi dalam proses kegiatan kita hari ini. Apakah menarik atau tidak dari kegiatan ini? Silakan ya untuk kegiatan refleksi. Baik, yang berikut ya, terima kasih. Kita masuk pada kegiatan yang berikut ya, yaitu masuk di asesmen Suma 3. Masih ada lagi, silakan buka lagi itu
komputer itu. Oke, nanti kumpul ya. Baik, untuk kegiatan kita hari ini sudah sampai di sini ya. Nanti pada pertemuan berikut ya, kita masih pada membahas kegunaan energi dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Harapannya adik-adik silakan semakin banyak mencari tahu. Itu beberapa pesan ya. Terus yang kedua, silakan belajar banyak materi apa saja yang sudah diberikan oleh guru, dan itu menjadi kekuatan untuk adik-adik selama berada di lembaga pendidikan maupun di rumah ya. Oke, baik. Sebelum kita tutup kegiatan kita pada hari ini, saya minta seseorang untuk diam-diam dulu satu kali lagi. Silakan berdiri, semangat ya, semangat silakan. The best. Ya. I am the best. You are the best. We are the best. Iya. I am the best. You are the best. We are the best. Excellent. Oke, terima kasih. Silakan duduk ya. Baik. Itu saja ya. Silakan berdiri. Kita tutup kegiatan kita dengan doa. Silakan. Marilah kita siapkan hati yang pantas untuk menghadap Tuhan dalam doa. Dalam nama Bapa, Dalam Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.